Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Kimia 19C yang beranggotakan Sudra Tunjana, Badrul Alfa, Tutu Amelia Rioto, Novita Sari, Ukti Aulia Uzeti akan mempresentasikan praktikum kimia fisika tentang fenomena adsorpsi. Berikut adalah pemaparannya. Abstrak. Absorpsi merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan zat tanpa meresap ke dalam. Peristiwa absorpsi dipengaruhi oleh luas permukaan, sifat fisik, dan sifat kimia absorben. Pada percobaan ini merupakan proses absorpsi asam klorida pada karbon aktif melalui perubahan konsentrasi pada permukaan dua fasa dan dengan menambahkan adsorben ke dalam larutan asam klorida dan dibiarkan beberapa saat sehingga terjadi adsorpsi dan jumlah zat teradsorpsi ditentukan oleh metode titrasi asam basa. Dari hasil percobaan dan grafik, dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kapasitas adsorpsi yang dibutuhkan untuk menyerap zat. Semakin besar konsentrasi asam, maka semakin besar volume basa yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi. Karena semakin besar konsentrasi, letak antara molekulnya semakin berdekatan sehingga susah untuk mencapai titik ekivalen saat melakukan titrasi. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Adsorpsi adalah suatu fenomena permukaan akumulasi suatu spesies dan batas permukaan padat cair. Adsorpsi terjadi karena gaya tarik-menarik. Ada dua tipe adsorpsi yaitu adsorpsi fisik atau van der Waals. Yang kedua yaitu adsorpsi kimia. Adsorpsi yang terjadi di dalam hal ini adalah non-spesifik dan non-selektif. Penyebab gaya tarik-menarik karena adanya ikatan koordinasi hidrogen dan gaya van der Waals. Apabila adsorben dan permukaan adsorben terikat dengan gaya van der Waals saja, maka dinamakan adsorpsi fisik atau adsorpsi van der Waals. Metode absorpsi melibatkan pembentukan ikatan antara adsorben atau zat penjerap dan adsorban atau zat terjerap. Metode adsorpsi menggunakan arang aktif merupakan salah satu cara penanganan limbah yang paling umum digunakan karena biayanya murah, metodenya sederhana, mudah dilakukan, dan cocok untuk zat beracun. Adsorpsi menggunakan arang aktif menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi pencemaran zat warna yang diakibatkan oleh industri tekstil. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu percobaan yang dilakukan termasuk adsorpsi. Yang kedua, apakah konsentrasi mempengaruhi jumlah zat yang terserap? Yang ketiga, apakah waktu mempengaruhi adsorpsi? Selanjutnya, metode penelitian. Pada percobaan 1, memasukkan arang aktif sebanyak 1 gram ke dalam Erlenmeyer, lalu memasukkan larutan asam asetat masing-masing konsentrasi ke dalamnya dan dikocok selama 10 menit. Selanjutnya, mencatat temperaturnya, kemudian disaring dan dititrasi dengan larutan NaOH. Pada percobaan kedua, memasukkan larutan asam asetat masing-masing konsentrasi ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi dengan NaOH, lalu menambahkan karbon aktif ke dalamnya sebanyak 1 gram dan dikocok serta didiamkan selama 1 jam, kemudian disaring dan dititrasi kembali untuk menghitung adsorpsi asam asetat. Pada percobaan ketiga, proses adsorpsi asam klorida pada karbon aktif melalui perubahan dua fasa dan menambahkan adsorben ke dalam larutan asam klorida dan dibiarkan beberapa saat sehingga terjadi adsorpsi dan jumlah zat yang teradsorpsi ditentukan dengan metode titrasi. Yang ketiga, di hasil data praktikum, untuk yang data pengamatan pertama, isoterm adsorpsi didapatkan rata asam awal 0,19376, simpangannya 0,144902. Kemudian asam akhirnya 0,10524, simpangannya 0,079808. Kemudian untuk data pengamatan yang kedua, titrasi dengan karbon didapatkan tidak ditemukan rata dan simpangannya. Yang ketiga, data pengamatan titrasi tanpa karbon juga tidak didapatkan rata dan simpangannya. Kemudian untuk tabel yang keempat, data pengamatan standarisasi larutan HCl dengan karbon aktif didapatkan rata volume HCl yang pertama itu 10 mili, simpangannya 0. Kemudian konsentrasi HCl 0,19376, simpangannya 0,23435. Kemudian volume NaOH ratanya 22,35, simpangannya 17,5. Kemudian untuk yang data pengamatan yang kelima, hasil pembuatan larutan HCl didapatkan rata konsentrasi HCl 0,9376, simpangannya 0,23435. Kemudian molnya 0,5, simpangannya 0. Dan log C ratanya min 0,9327, simpangannya 0,305752. Untuk selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada percobaan pertama, semakin tinggi konsentrasi asam, maka semakin tinggi pula nilai X-nya. Dari persamaan isoterm adsorpsi Fehling diperoleh nilai K sama dengan 9,94 dan N sama dengan 71,42.
Pada percobaan kedua, berdasarkan data hasil percobaan untuk menentukan luas permukaan berdasarkan bilangan iodin didapatkan hasil 745,5 m²/G. Sehingga dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan berhasil. Percobaan ketiga, pada percobaan ini termasuk adsorpsi fisik karena adanya gaya van der Waals antara absorben dengan absorbat yang digunakan sehingga proses adsorpsi hanya terjadi di permukaan larutan. Dari hasil percobaan dapat kita lihat pengaruh konsentrasi asam klorida, di mana semakin besar konsentrasi asam klorida, maka semakin besar pula diperlukan volume titran untuk mentitrasi volume asam klorida yang telah diadsorpsi. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yang pertama, semakin besar konsentrasi maka semakin besar jumlah zat larutan yang terserap. Yang kedua, semakin besar konsentrasi klorida, maka semakin banyak pula diperlukan titran untuk mentitrasi volume asam klorida yang telah diadsorpsi. Yang ketiga, percobaan termasuk adsorpsi fisik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.